Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazah Silmasya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara melakukan ibadah haji. Cara melakukan ibadah haji itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada haji ifrad, yang kedua ada haji qiron, dan yang ketiga ada haji tamattu. Haji ifrad yaitu melaksanakan ibadah haji dengan cara menjalankan ibadah hajinya terlebih dahulu, baru kemudian menjalankan ibadah umroh. Yang kedua ada haji qiron. Haji qiron adalah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh sekaligus dengan satu niat. Dan yang ketiga ada haji tamattu, yaitu adalah menjalankan ibadah umroh dulu, baru menjalankan ibadah haji. Tata cara melakukan ibadah haji yang pertama adalah ihram. Ihram merupakan kegiatan wajib yang menjadi sahnya ibadah haji. Dimulai dari mikot, yaitu tempat tinggal kita masing-masing, sambil kita berniat menjalankan ibadah haji dan membaca kalimat talbiyah. Kegiatan ini wajib memakai pakaian ihram, di mana laki-laki itu memakai pakaian yang tidak berjahit, dan disunahkan memakai warna putih. Terdapat 2 bagian kain. Yang pertama ada kain untuk sarung, dan yang kedua adalah kain untuk penutup badan. Dan untuk perempuan itu memakai baju seperti biasa gitu, tapi biasanya warna putih. Sebelum melakukan ihram, dianjurkan untuk mandi dan wudhu, memotong kuku, memotong kumis, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan. Dan ihram ini dilakukan pada bulan Syawal sampai 9 Zulhijjah. Tata cara selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah. Di tempat ini, para jamaah akan berdoa kepada Allah dan bermunajat kepadanya, meminta ampun kepadanya, dan juga disunahkan untuk memperbanyak berzikir, kemudian sholat takdim qashar, dan menghadap kiblat. Keberadaan di sini itu mulai dari tanggal 9 Zulhijjah ketika tergelincirnya matahari sampai terbitnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah rukun haji yang dikenal sebagai tawaf inti. Jika tidak mengerjakan tawaf ifadah ini, maka ibadah hajinya tidak sah. Di Masjidil Haram, para jamaah itu akan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan sebelum menjalankannya membaca niat terlebih dahulu, yaitu nawaitu an atufa bil baitil atiqi sab'ata aswad, kemudian berkeliling Ka'bah sambil membaca talbiyah. Laki-laki dianjurkan untuk membaca talbiyahnya dengan mengeraskan suara. Pelaksanaannya itu dimulai dari tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah sampai kapan saja, tetapi dianjurkan untuk menjalankan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Syarat dari tawaf ini adalah menutup aurat, bersih dari hadas besar dan hadas kecil, terus bermula juga dari Hajar Aswad dan dilakukan di sisi kiri Ka'bah. Apabila di tengah-tengah menjalankan tawaf ini batal, maka harus berwudu kembali dan kembali melanjutkan tawafnya. Dan ketika sedang melaksanakan tawaf, terus waktu sholat telah tiba, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah terlebih dahulu, baru kemudian meneruskan kembali tawaf ifadahnya. Setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah, disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tawaf di makam Ibrahim, atau jika tidak memungkinkan maka dilakukan di Hajar Ismail dengan membaca niat, yaitu sholli sunatan tawaf fi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Setelah sholat bermunajat kepada Allah di multazam, dan disunahkan untuk meminum air zam-zam. Selanjutnya ada sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil di antara 2 bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Perhitungannya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali dan sebaliknya. Jika dimulai dari Bukit Marwah, maka pelaksanaannya ditambah 1 kali yang berakhirnya di Bukit Marwah lagi. Kemudian ketika sudah sampai di bukitnya, dianjurkan untuk sampai ke atas bukit. Kalau nggak memungkinkan, maka boleh di kaki bukitnya aja. Dan kalau nggak bisa jalan, boleh pakai kursi roda atau alat-alat pembantu lainnya. Prosedur sa'inya itu dimulai dari niat, kemudian dari Safa
ke lampu hijau pertama itu berjalan seperti biasa. Kemudian dari lampu hijau pertama ke lampu hijau kedua itu berlari kecil, dan dari lampu hijau kedua ke Bukit Marwah itu berjalan biasa. Dan ketika sampai sana berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangan dan membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Selanjutnya adalah mabit di Musdalifah, dilakukan pada maghrib 10 Zulhijjah. Itu hukumnya wajib untuk orang-orang yang sehat, boleh meninggalkan Musdalifah ini kalau sudah lewat tengah malam. Nah, di Musdalifah ini orang-orang biasanya akan mencari atau mengumpulkan batu sebesar kelereng, batu kerikil sebanyak 49 atau 70 butir, itu untuk dilempar jumroh pada saat jumroh. Kemudian ada mencukur rambut, dimana itu syaratnya 3 helai, tapi boleh kalau misal mau sekaligus digundul. Selanjutnya ada melempar 3 jumroh, dilaksanakan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat melempar jumrohnya ada 3. Yang pertama jumroh ula berada di dekat arah haratul lisan, dan jumroh wusto itu di antara jumroh ula dan jumroh akobah, serta yang terakhir itu jumroh akobah itu tempatnya di perbatasan Mina dan Mekah. Pelemparan batunya harus berurutan, dan kalau nggak berurutan harus mulai dari awal. Lemparan batunya itu harus satu batu. Kalau misalnya sakit, itu bisa digantikan oleh orang lain asalkan waktunya pada saat masanya melempar jumroh, tidak boleh tidak pada masanya. Yang selanjutnya ada bermalam di Mina, itu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nafarnya atau meninggalkan Minanya itu setelah melempar 3 jumroh. Nafarnya ini ada 2, ada nafar awal dan nafar sani. Kalau nafar awal itu hanya menginap 2 malam, dan sani itu menginap 3 malam. Itu boleh pilih di antara keduanya sesuai dengan rombongan haji yang kita ikuti. Kemudian ada tawaf wado, yaitu disebut dengan tawaf perpisahan. Para jamaah itu akan melaksanakannya ketika meninggalkan Mekah. Setelah itu nggak boleh lagi pergi kembali ke hotel untuk menginap. Boleh kalau misalnya mau nunggu bis atau ngambil barang-barang atau pergi ke toilet. Kalau mau ziarah ke Madinah juga boleh melakukan tawaf wado, tapi nggak boleh balik lagi ke Mekahnya gitu. Terus untuk orang-orang yang sakit, itu tidak diwajibkan untuk melakukan tawaf ini, cukup berdoa aja di depan Masjidil Haram. Dan yang terakhir ada tahallul. Tahallul itu adalah memotong rambut. Terbagi menjadi 2, ada tahallul pertama itu menandakan sudah melakukan 2 perbuatan dari 3 bagian. Pertama melempar jumroh akobah dan mencukur rambut. Kedua udah melakukan tawaf ifadah, sa'i dan menggunting rambut. Dan yang ketiga itu tawaf ifadah, sa'i dan melempar jumroh akobah. Tahallul yang kedua atau sani itu ketika orang tersebut telah melakukan 3 rangkaian ibadah haji, diantaranya melempar jumroh akobah, mencukur rambut, tawaf ifadah, dan sa'i. Sekian rangkaian haji yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.